setelah masuk Islam seakan-akan tidak terjadi apa-apa di hadapan Nabi Muhammad. Apa kamu bisa begitu? Tidak bisa. Berarti Nabi mirip seperti kita dari segi manusiawi, tapi kita tidak sama seperti Nabi Muhammad. Maka jangan sekali-sekali kita ngerasa oh saya ini sama aja sama Nabi Muhammad. Sebab bentuk kesempurnaan iman itu saat kita sudah mampu mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita. Sedangkan kita ini tidak mungkin mencintai sesuatu, apalagi seseorang, kecuali kita lihat ada kelebihan di dalam dirinya. Kan begitu. Umumnya misalkan kayak yang hadir saat ini, seandainya kata kalian tahu busuk ya saya, nggak ada yang mau cinta sama saya. Tapi karena Allah tutupi dengan keindahan, Allah tutupi dengan mungkin amal baik yang dipandang, akhirnya semuanya cinta. Semuanya tunggu, mau jam 9:30 juga Habib mau datang, nggak apa-apa lah sudah. Mau selesai jam berapa juga nggak apa-apa lah. Bahkan mungkin sebagian orang nunggu kapan lagi Habib mau bisa nunggu di sini. Karena apa? Rasa cintanya tadi, ngelihat kebaikan, ngelihat kelebihan, kan begitu. Nah, maka bagaimana ada sosok makhluk manusia yang begitu cinta sama kamu, mengharapkan keselamatan, kamu nggak cinta? Itu kelebihan yang luar biasa. Apalagi Allah sudah membuktikan dari peristiwa ini. Oh, rupanya orang tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW ini mulia sekali, istimewa sekali, luar biasa sekali. Maka kedudukan yang agung ini merupakan anugerah bagi umatnya. Kenapa? Karena sebab punya seorang pemimpin, seorang rasul yang sangat mulia, maka kita dijadikan Allah umat yang mulia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu luar biasa, dengan posisi manusia, makhluk, nabi, rasul yang paling agung, tapi diajarkan oleh Allah bagaimana bersifat rendah hati, bagaimana bersifat tawadhu, bagaimana bersifat masih mencari atau mengambil barokah dari sisa-sisa peninggalan orang-orang terdahulu. Nabi Muhammad SAW itu saat perjalanan dari Mekah menuju Madinah nggak langsung sampai, enggak, tapi singgah-singgah dulu, sehingga sampai di Bethlehem. Bethlehem itu satu kota atau satu daerah tempat kelahiran Nabiullah Isa. Diperintahkan sama malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Kalau ditanya bagaimana model sholatnya, maka sholat ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada sebelum adanya Nabi Muhammad. Yang kalau para ulama mengatakan yang tidak pasti adalah tata caranya. Yang tidak pasti adalah tata caranya, dan kita nggak usah menghabiskan waktu dan pikiran untuk sibuk mencari tata cara sholat yang dahulu. Kenapa? Karena udah dihapus sama sholat Nabi Muhammad, sholat yang kita kerjakan saat ini. Jadi kalau ada orang bisa ngomong, enggak, ini sholatnya Nabi Ibrahim begini, seumpama, apa bisa dikatakan dia salah? Seandainya kata itu benar sholatnya Nabi Ibrahim seperti itu, maka dia juga salah. Loh, kenapa? Karena ini syariat Nabi Muhammad saat ini berlaku. Ngapain kamu mengerjakan yang lain? Kan kita sukanya begitu. Ada lagi orang sering datang ke kami, Habib, ini saya dapat doa, maaf, misal doanya dari si fulan, seumpama, ini tata caranya begini, cara minumnya begini, seumpama. Habis itu kita bilang begini loh cara minumnya Nabi Muhammad. Maka pilih yang minumnya Nabi Muhammad, jangan pusing. Jangan galau, kalau bisa dikerjakan dua-duanya syukur alhamdulillah, kalau nggak bisa ya jangan pusing, kerjakan yang punyanya Nabi Muhammad, kecuali urusan ibadah yang wajib seperti sholat. Sholat itu yang ikuti Nabi Muhammad, makanya Nabi beritakan apa? Shollu kama ra'aitumuni sholli, ayo sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Jadi jangan sampai kita salah paham. Nah, maka Nabi diperintahkan sholat dengan tata cara sholat sebelum diajarkan malaikat Jibril sholat yang saat ini kita kerjakan. Paham ya? Sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi beranjak lagi pergi sampai di Bukit Tursina. Bukit Tursina ini bukit tempat munajatnya Nabi Allah Musa saat Allah menjadikan perjanjian antara Nabi Musa dengan Allah, mau bermunajat, berbicara. Wa kallama Allah Musa taklima. Itu di Bukit Tursina, di bukit suci, kata Allah, innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sekarang kamu berada di bukit yang suci, di Bukit Tursina. Nabi diperintahkan sholat karena ada asar bekas tempat ibadahnya Nabi Allah Musa. Kalau tadi tempat kelahiran, maka yang kedua ini bekas napak tilas, apa? Tempat apa kalau kata orang Jawa? Apa namanya itu? Petilasan. Petilasan.